berjumpa kembali bersama saya Risaryani dari SMK Negeri 2 Moratewe. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi materi untuk pendidikan agama Katolik di tingkat SMA SMK kelas 10 tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang sedang berkembang dewasa ini. Sebelum kita memasuki pada materi, mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat kepada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut dan goyah, ia berpegang pada kehendak-Mu. Meski harus menanggung beban yang berat, menderita sengsara sampai mati. Oleh karena itu, ya Bapa, bantulah kami supaya selalu bersikap kritis terhadap perkembangan ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kita masuk pada materi bagian A. Mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan ideologi dan gaya hidup. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dewasa ini banyak memberi tawaran dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya bermacam-macam paham atau ideologi dan gaya hidup. Tidak semua tawaran tersebut membawa pada kebaikan. Oleh karena itu diperlukan selektif sehingga kita bisa memilih apa yang sesungguhnya berguna bagi hidup kita. Mengapa kita perlu selektif? Apa itu ideologi? Mengapa kita perlu memilih gaya hidup yang benar? 1. Ideologi, aliran, dan sekte agama. A. Pengertian ideologi. Secara sederhana, ideologi berarti keseluruhan pemikiran, cita rasa, dan segala upaya, terutama di bidang politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, ideologi sering berkaitan dengan politik dan partai politik. Ideologi dapat berarti sebagai falsafah hidup dan cara pandang terhadap sesama dan dunia. Negara kita mempunyai falsafah Pancasila sebagai landasan negara. Jadi, Pancasila dapat dipandang sebagai suatu ideologi di mana termuat keseluruhan pikiran, cita rasa, dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, macam-macam ideologi. Pada bagian A, nasionalisme. Dapat disebut semacam pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Nasionalisme ada dua, yaitu nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit. Ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Yang kedua, nasionalisme positif adalah nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain. B. Marxisme. Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menambah kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi, termasuk tidak percaya pada Tuhan.
Hal positif dari ideologi Marxisme ialah memperjuangkan kaum proletar atau butuh. Hanya sayangnya ideologi ini menghalalkan segala cara. C. Komunisme. Komunisme ialah ideologi yang mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. D. Teokrasi. Teokrasi ialah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis atau menghendaki sebuah negara pemerintahan menjadi agama. E. Neoliberalisme. Liberalisme adalah paham yang gerakan memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Neoliberalisme adalah paham yang berkembang dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomi dan politis. Liberalisme memiliki segi positif dan negatif. Positifnya karena memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Kemudian yang negatifnya karena dapat menguasai pasar dan terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Yang ketiga, macam-macam aliran dan sekte. Di Indonesia terdapat beberapa agama besar. Di samping itu terdapat juga banyak aliran kepercayaan dan sekte-sekte kecil. Misalnya, Saksi Yehova yang ingin membentuk umat beriman yang terdiri atas yang terpilih dan diselamatkan pada hari kiamat. Mormon, yakni gereja Yesus Kristus, orang-orang kudus hari-hari terakhir. Children of God, biasa disebut gereja setan. Katolik liberal, sekte yang menolak beberapa tradisi dan ajaran dalam gereja Katolik. Dan akhir-akhir ini muncul aliran-aliran yang disebut agama baru. Yang keempat, tren dan isu yang muncul pada zaman globalisasi. Materialisme, konsumerisme, hedonisme. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup yang betul, adalah hidup yang berlimpah, materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, dan sebagainya, bukan karakter. Budaya materialistik dan hedonistik itu antara lain melahirkan sikap materialisme. Konsumerisme adalah sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dikira akan diperolehnya melalui konsumsi tinggi itu. Individualisme adalah akibat tak terelak dari suatu perkembangan yang sedang berlangsung dalam hidup orang kota, terutama kelas menengah ke atas. Bagi petani, nelayan maupun tukang dan saudagar tradisional, pekerjaan tak terpisahkan dari kehidupan dalam keluarga. Hidup dalam keluarga dan pekerjaan semakin ada sangkut pautnya satu dengan yang lain. Pagi hari ayah secara fisik dan emosional meninggalkan rumah dan keluarganya selama 8-11 jam, menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor. Apabila ia pulang malam hari dan andai kata ia tidak membawa pekerjaan kantorannya, barulah ia bersedia waktunya bagi keluarganya. Pluralisme itu berarti bahwa orang dari berbagai suku dan daerah, agama dan keyakinan sekaligus politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga tak ada masyarakat tertutup dan tradisional murni. Tantangan fundamentalis, ada fundamentalisme Islam, fundamentalisme Kristen. Celakanya fundamentalisme agama ini sering ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu seperti yang kita alami di negeri kita saat ini. Selanjutnya, selain fundamentalisme agama, ada fundamentalisme
mentalisme non-agama seperti sektisme, nasionalisme, kebatinan, dan sebagainya. Isu gender. Pembebasan kaum perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru. Dengan paradigma sosial baru, dalam proses ini kita pun harus menuju pola hubungan yang sederajat sebagai mitra dengan sikap solider, partisipatif, polisentrik, dan karena itu membentuk jaringan dengan banyak simpul yang saling berhubungan. Isu demokrasi, otonomi, hak asasi. Sikap demokrasi adalah hal yang semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai suatu sikap politik, tetapi lebih-lebih sebagai suatu sikap budaya. Isu lingkungan hidup. Pada tahun-tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di muka bumi ini. Budaya modern yang individualistik, rasionalistik, dan eksploitatif mulai sedikit digeser oleh budaya pasca modern yang lebih sosial dan akrab dengan alam. Lalu, bagaimana ajaran kitab suci berkaitan dengan tawaran ideologi maupun gaya hidup yang berkembang dewasa ini? Bacaan dan renungkanlah teks kitab suci berikut ini. Penjobaan di padang gurun yang terdapat dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 14. Yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." 4. Tetapi Yesus menjawab, "Aku ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yang keenam, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yang ke-9, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Godaan-godaan iblis bertujuan agar Yesus meninggalkan pilihan, mewartakan kerajaan Allah, dan menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, dan kesenangan. Yesus menolaknya, bukan karena hal-hal itu jelek, tetapi karena ada hal yang lebih pokok, yaitu kerajaan Allah. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus lemah. Kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Ia mencobai Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Pertama, Yesus digoda untuk menyalahgunakan kedudukannya sebagai anak Allah dengan membuat keajaiban yang dapat membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Di samping itu, dalam godaan yang pertama, Yesus digoda untuk lebih mementingkan harta, mencari jalan pintas, dan kenikmatan hidup. Yang kedua, Yesus digoda dalam hal iman, membuat keajaiban dan ketenaran. Yang ketiga, Yesus digoda untuk berkuasa atau untuk menguasai dunia menurut kehendak iblis
yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kuasanya. Godaan-godaan iblis tersebut agar Yesus menggagalkan pilihan mewartakan kerajaan Allah dan supaya Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan, tetapi Yesus menolaknya bukan karena hal-hal itu jelek, tetapi karena ada hal-hal yang lebih pokok, yaitu kerajaan Allah. Yesus kritis terhadap berbagai ideologi dan aliran pada zamannya. Pada waktu Yesus hidup di Palestina, ada berbagai kelompok dan aliran telah ada. Misalnya, Farisi. Kelompok Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi saleh yang menerima hukum tertulis dan lisan dan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Mereka mengecam Yesus karena ia mengampuni dosa, melanggar peraturan Sabat, dan bergaul dengan pendosa. Sebaliknya, Yesus melawan sikap legalitas lahiriah dan formalisme pembenaran diri mereka. Mereka bekerja sama dengan para Saduki untuk membunuh Yesus. Kemudian kelompok Saduki merupakan salah satu kelompok politik Palestina zaman Yesus. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. Mereka berhubungan erat dengan para imam agung, kaum ningrat, dan golongan konservatif. Dalam hal agama, mereka menolak tradisi lisan, kebangkitan orang mati, dan adanya malaikat. Mereka menentang Yesus dan bersama para Farisi mengusahakan penyaliban Yesus karena Yesus dianggap mengancam kedudukan politis dan kepentingan mereka. Bisa dilihat dalam Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33. Kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Mereka hidup bermati raga dan melaksanakan hukum Taurat dengan sangat ketat. Hidup berkelompok tanpa milik pribadi dan sebagian dari mereka tidak menikah. Mereka hidup demikian karena yakin bahwa mereka akan bangkit dan hidup pada akhir zaman, waktu di mana hampir semua orang menjadi murtad termasuk pimpinan bangsa dan imam-imam Yahudi. Kemudian kelompok Zelot. Kelompok Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Romawi pada awal abad pertengahan Masehi dan dalam perang yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Yesus ternyata tidak memilih salah satu dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran tersebut. Yesus memilih aliran dan gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dalam rangka mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Yesus menyapa orang-orang miskin. Walaupun ia berasal dari kelas menengah, Yesus secara sosial bercampur dengan orang-orang yang paling rendah dan menyamakan diri dengan mereka. Mereka adalah orang-orang miskin, buta, lumpuh, kusta, kerasukan setan, pendosa, pelacur, pemungut cukai, rakyat gembel yang buta hukum, lintah darat, penjudi. Mereka ini dianggap oleh orang-orang Farisi sebagai sampah masyarakat yang harus dibuang, tidak berguna atau najis. Mereka harus disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena menyimpang dari hukum dan warisan adat istiadat. Bersikap kritis terhadap media massa dan ideologi tanpa tanggung jawab dan dasar yang kuat akan menyebabkan kita hanya ingin tampil beda. Sebagai murid Kristus, sikap kritis harus berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus mengkritisi berbagai media, pandangan, dan ideologi yang mempengaruhi kita agar kita menemukan kehidupan yang autentik, dapat dipercaya, atau yang sejati. Budaya modern dengan berbagai teknologi, gaya hidup, dan ideologi cenderung tidak lagi memuaskan nilai iman dan hanya sedikit memberi dukungan untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah
dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus melalui komitmen kita. Sikap kritis terhadap ideologi yang semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepaskan apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Sikap kritis mempunyai 3 proses dasar. Pertama, berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarah segala perhatian kepada kepentingan bersama. Ketiga, membuka perhatian pada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Saya kira materi pada hari ini cukup sekian. Dan sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu, karang yang tetap tegar meski tak henti di tempat gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami dibujuk untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekian penyampaian materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk khususnya siswa-siswi tingkat SMA SMK kelas 10, dan sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.